rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, wabil khusus panjenenganipun Kiai Ganjel, Pak Kiai Satibi Khairon ingkang ngestu kaula toktasi. Bapak Ibu warga masyarakat Brebes rahimakumullah. Makan ayam kremes, minumnya susu. Hai orang Brebes, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya dihadirkan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan yang baik di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik. Selesai acara insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Maka malam hari ini saya berdoa, mudah-mudahan yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang sakit disehatkan, dan yang berhajat segera Allah kabulkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi hijrah perlu kita teladani dan kita ambil spirit dan semangatnya. Nabi hijrah bukan karena cari tahta, harta, ataupun wanita. Kalau Nabi cari tahta, Nabi tidak akan hijrah. Banyak tawaran dari pemimpin-pemimpin kafir Quraisy, baik tahta, harta maupun wanita. Tapi Nabi hijrah untuk menyempurnakan dan menuntaskan tugas kenabiannya, untuk menjamin sampainya Islam ke generasi penerus berikutnya. Jadi Nabi hijrah bukan lari, tapi untuk kembali. Nabi hijrah bukan sembunyi, tapi untuk atur strategi. Maka gara-gara hijrahnya Nabi, Islam bisa kita rasakan hadirnya saat ini. Ini semuanya berkat perjuangan Kanjeng Nabi. Peristiwa hijrah membuktikan bahwa Nabi sekalipun diuji oleh Allah, masalah satu datang, selesai, datang masalah berikutnya. Kemarin saya acara dengan Mas Gibran di Solo, anaknya Pak Jokowi. Saya ditanya, Gus Miftah, kenapa cobaan itu banyak? Saya jawab, iya Mas Wali, cobaan itu pasti banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Spirit hijrah Nabi tentunya harus kita contoh. Apalagi hari ini Nahdlatul Ulama memasuki usia 1 abad. Bagaimana kemudian peristiwa hijriah memberikan pembelajaran bagi kita bahwa kesuksesan yang digapai Nabi itu bukan dengan cara yang mudah. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kesuksesan kecuali setelah bersusah payah. Tetapi apa? Saya ingat betul pesan guru saya dulu dalam pelajaran mahfudhot, ijhad wala taksal fannadamatu liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah kamu dan jangan bermalas-malasan. Penyesalan bagi orang yang bermalas-malasan. Itulah alasan kenapa orang Jogja bikin belangkon, bendolnya ini di belakang. Kenapa Bapak Ibu? Karena penyesalan itu tempatnya di belakang, bukan di depan. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Selesai satu masalah, datang masalah berikutnya. Tapi ingat, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia hanya mengangkat tangan,
sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Lebih percaya kepada makhluk dibandingkan dengan Khalik. Padahal disebutkan ketika punya masalah, fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Mengembalikan semua urusannya hanya kepada Allah. Maka pengajian itu solusi, Pak. Saya bilang, jangan sampai NU itu bikin acara menjadi problem bagi umat. Harusnya kalau kita bikin pengajian itu menjadi solusi. Makanya kenapa kiai-kiai NU itu punya cara? Apa kaifiahnya? Kalau pengajian dibuat seneng. Kenapa? Karena di rumah sudah banyak yang susah. NU itu punya cara yang unik. Ciri-ciri orang NU itu apa? Menyederhanakan masalah. Jangan dibuat sulit. Makanya karakter dai NU itu apa? Yassiru wala tu'assiru. Dai NU itu selalu membuat mudah, bukan membuat susah. Makanya kemarin dari bulan Januari sampai bulan Juli ada survei dan penelitian dari Jayabaya College dan Institute. Siapakah dai dan kiai Indonesia yang paling disukai? Dan ternyata nomor 1 Miftah Maulana Habibur Rahman. Ya wajar ya, kan inyong ganteng. Kalau ya Satibi yang ganteng inyong. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada 2 tantangan besar bagi Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah tantangan internal, dan yang kedua adalah tantangan eksternal. Terutama di tahun-tahun menjelang tahun politik. Bagaimana kita mendapati setiap kali datangnya tahun politik, banyak orang mendadak NU. Tahu-tahu ngaku NU. Makanya hati-hati. Kalau ada banyak orang tahu-tahu baik dengan orang NU, itulah tanda-tanda datangnya pemilu. Bapak Ibu yang saya muliakan, NU itu seksi. Kenapa NU seksi? Berdasarkan survei LSI, Lembaga Survei Indonesia tahun 2020, jumlah warga NU di Indonesia itu ada 49,8% dari seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Jumlah orang Indonesia hari ini 230 juta. 10 tahun kemudian bonus demografi mungkin bisa 300 juta. Bonus demografi secara kuantitas itu menguntungkan NU. Artinya apa? Semakin banyak warga Indonesia, itu artinya semakin banyak warga Nahdliyin. Kenapa? Karena wong muslimat ini metengan. Lahir cenger NU, lahir cenger NU. Coba ciri orang NU itu, Ahlus Sunnah. Bayi lahir diadani, akikoh berjanji sholawatan. Orang Wahabi itu, Bu, mohon maaf, bayi lahir diadani itu bid'ah. Katanya nggak ada dalilnya. Tapi lucunya apa? Saya lihat di TikTok, saking semangatnya orang NU, bayinya lahir, istrinya melahirkan, bapaknya suruh ngadani, malah takbiran. Kalau ini syair internal NU. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, Ade Fatayat, Ade Fatayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa. Berkat Pak sini. Pilih rahmat apa berkat? Rahmat. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa. Salatullah salamullah ala Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ada yang ganggu di tengah jalan, tabrak. NU ini bajunya NU, saya doakan masuk surga.
bajune. Gampang temen. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, NO itu sebenarnya bergerak dalam bidang apa toh? Jangan sampai kita orang-orang Nahdiyin ini terhimpun dalam jamiah tapi kita nggak ngerti NO tapi nggak ngerti. Saya itu sebenarnya agak sedih PKPNO itu dirubah macam-macam, tapi itulah kebijakan harus kita hormati. Tapi apapun itu tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Nahdlatul Ulama. NO itu bergerak di bidang apa saja Ibu? Yang pertama keagamaan, yang kedua sosial, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat pendidikan. Maka misi NO itu yang dirintis oleh Mbah Hasyim Asy'ari atas ridhonya Mbah Ahmad Khalil Al-Bangkalani mempunyai dua misi besar dalam Nahdlatul Ulama. Misi keagamaan dan misi kebangsaan. Walaupun saya melihat kadang-kadang NU itu seperti ayam. Loh, ayam itu mohon maaf bertelur sendiri, angkrem sendiri, netas sendiri. Tapi begitu jadi telur, mohon maaf, telurnya digoreng, yang dapat nama bukan ayam, tapi sapi. Telur mata sapi. Kita nggak pernah dengar istilah telur mata ayam, padahal telurnya ayam. Itulah NU. NU itu selalu saja menjadi seperti ayam. Kalau ada masalah selalu saja menjadi solusi. Kalau ada kebakaran selalu menjadi pemadam kebakaran. Tapi kalau sudah padam, NU nggak dianggap. Maka saya sering bilang, Kiai NU kayak pakai SATV ini seringkali dianggap seperti daun salam, seperti laos. Kalau mau masak sayur dicari pertama kali, sayurnya mateng dibuang pertama kali. Kalau mau nyalon soal kiai, begitu jadi lupa dengan kiai. Bapak Ibu, yuk pelan-pelan ngaji NU. Saya itu NU, tapi saya sering kali diragukan ke NU-an saya. Yang meragukan siapa? Ya orang-orang NU sendiri. Orang NU itu keren Pak. Kalau orang NU itu punya musuh, pasti kompak. Itu kan. Tapi kalau nggak punya musuh, musuhan sendiri. Kita itu selalu saja seperti itu. Maka yuk kita ingat-ingat apa misi Nahdlatul Ulama. Misi keagamaan dan misi kebangsaan. Yang pertama, misi keagamaan. Apa misi Nahdlatul Ulama? Menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka ingat, awas dan hati-hati. Jangan kita terprovokasi dengan orang yang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah. Hati-hati. Ini provokatornya adalah Wahabi. Saya kasih tahu Mas, walaupun sekarang hancur itu Wahabi di Arab Saudi, saya ngomong kayak gini konsekuensinya besar. Kalau yang ngomong pakai SATV mungkin nggak viral, kalau yang ngomong saya pasti viral. Itulah bedanya saya dengan Pak Kiai SATV. Mohon maaf Pak Kiai SATV, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Saya mau cerita ya, Bapak Ibu. Sekarang yang menjalankan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi itu gak banyak. Salah satunya mungkin di Rusaifah, tempatnya Syekh Maliki. Yang lain rata-rata dikuasai Wahabi. Kita lihat sejarah Arab Saudi. Dulu sebelum munculnya Al-Mamlakah As-Saudil Arabiyah, itu ada konsensus yang dibuat oleh Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Dua orang tokoh ini membuat konsensus, kesepakatan. Konsensus itu kesepakatan. Kesepakatan bersama. Apa kesepakatannya? Syekh As-Saud memegang kendali politik dan berbangsanya dengan cara memberikan kopinya kepada kiai. Masih ya Pak? Tukar tambah. Satu saya Bu. Nah kan begini enak, hijau warnanya NU. Nah, Syekh As-Saud itu memegang kendali bernegaranya. Maka
maka muncullah kemudian Al-Mamlakah As-Saudil Arabiyah. Makanya kenapa raja-raja di Arab Saudi itu belakangnya pasti As-Saud. Termasuk besok ini Muhammad bin Salman As-Saud. Sementara Syekh Abdul Wahab itu memegang kendali beragamanya. Maka kemudian muncul istilah Wahabi dari nama Wahab. Yang perlu Anda ketahui, sebelum munculnya As-Saud memegang kendali pemerintahan, Syekh Abdul Wahab memegang kendali keagamaan. Arab Saudi itu kayak Indonesia, Pak. Amalannya sama. Ya tahlilan, ya sholawatan, ya mauludan. Pertanyaannya kenapa kemudian di sana Wahabi? Jawabannya sederhana. Karena amalan Ahlussunnah wal Jamaah di Arab Saudi tidak terjaga. Gak ada organisasi yang membentengi keberlangsungan Ahlussunnah. Makanya hilang, dihajar oleh Wahabi. Pertanyaannya adalah, kenapa Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia itu tetap eksis dan berlangsung sampai hari ini? Karena ada organisasi yang menjaga keberlangsungan Ahlussunnah. Apa organisasi itu? Nahdlatul Ulama. Jadi bisa dipastikan, kalau ada orang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlussunnah, jelas itu propaganda Wahabi untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bu, ini gak boleh terjadi. Makanya dulu kenapa ulama Indonesia, dalam hal ini Nahdlatul Ulama, mengirim komite Hijaz di saat apa? Makamnya Nabi mau dihancurkan. Salah satu karakter Wahabi itu apa? Gak suka dengan situs-situs sejarah Islam. Contoh, rumah tempat lahirnya Kanjeng Nabi sekarang hanya dibuat perpustakaan. Maka makam para aulia, para sahabat itu tidak dimuliakan. Beda dengan NU di Indonesia. Anda ingat Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, yang kebetulan mungkin di media sosial Anda melihat saya termasuk orang yang paling dekat dengan beliau. Salah satu toreko Habib Lutfi itu apa? Membangun makamnya wali. Makanya kenapa mbah saya di Ponorogo makamnya saya rubah, saya bangun menjadi makam yang bagus. Siapa mbah saya? Mbah Muhammad Besari. Kebetulan saya keturunan nomor 9 dari Mbah Muhammad Besari. Mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Ya rungkat, entek-entekan, orang kebagian. Salah satu torekohnya Habib Lutfi itu apa? Beliau minta kepada murid-muridnya untuk membangun makbarahnya para wali. Kok ada makamnya wali, itu hendaknya fayambahi sayuk zoni untuk dibangun dan dirawat. Kenapa? Supaya beda dengan makam yang lainnya. Sementara di Arab Saudi jangankan cuma makamnya kiai, makamnya sahabat pun nggak diperhatikan. Sampai dulu ada ancaman makamnya Nabi pun akan digusur. Sehingga kemudian apa? Muncul komite Hijaz, ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang datang ke Madinah. Maka kita itu bersyukur punya NU di Indonesia, sehingga tradisi Ahlussunnah wal Jamaah tetap terjaga. Habib Lutfi pernah mengatakan kepada saya begini di kamar beliau, nah, pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana? Dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Kalau NU hancur, Indonesia hancur. Kenapa? Karena misi kedua Nahdlatul Ulama adalah misi kebangsaan. Isinya apa? Menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia dengan PBNU yang ada di dalamnya. PBNU itu apa? P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945. PBNU. Maka kalau NU dihancurkan, Indonesia hancur. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menghancurkan NU? Gampang, dengan mengadu domba para kiai dan habaib, ulama dan kiai, gus-gus semuanya berantem. Maka saya sama Kiai Pak Satibi itu gak boleh berantem walaupun amplopnya berbeda.
Bagaimana cara menghancurkan ulama? Mengadu domba antara ulama dengan kiai, kiai dengan habaib, gus dengan gus. Maka saya bilang, kekisruan hari ini soal kiai dan habib sudahlah kita redam, nggak usah dibesar-besarkan. Saya khawatir dengan apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi. Beliau menyampaikan ini 8-10 tahun yang lalu, Pak. Saya dipanggil ke kamarnya. Ini hebatnya wali, Pak. Saya masih miskin. Tahun 2000-an saya kenal sama Abah Lutfi. Saya masih miskin. Beliau manggil saya dengan kalimat juragan. Sampai hari ini Habib Lutfi manggil saya juragan. Dulu saya miskin sudah dipanggil juragan. Dan ternyata ketika saya tanya kenapa Bah, itu doa. Dan ternyata apa yang disampaikan beliau keturutan dikabulkan oleh Allah. Minimal saya lebih enak hidup saya dibandingkan 20 tahun yang lalu. Juragan sejak saya miskin. Saya dulu, Bu, mohon maaf kalau boleh cerita, anak saya umur 2 tahun banter-banterin nyusu. Saya nggak kuat beli susu. Sampai akhirnya malam itu saya rebutan susu sama anak saya. Ada yang salah? Enggak. Cowok itu kan seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya. Jadi begini ya Bapak Ibu. Saya kemarin kan sempat tersinggung. Tersinggungnya kenapa? Masa masih ada gara-gara wacana tes DNA. Ada yang tanya sama saya tentang nasabnya Habib Lutfi. Ini kan suul adab. Sekelas Habib Lutfi saja masih Anda curigai. Kalau memang Anda punya masalah dengan Habib Bahar, ya sudah, yang suruh tes DNA itu Habib Bahar. Jangan Habib Lutfi. Kalau Anda minta Habib Lutfi untuk tes DNA itu bukan lagi suul adab, tapi biadab. Betul? Coba Anda lihat, Abah Lutfi itu Roes Amjad man seumur hidup. Jamaah Al-Toreko anak Sabadiyah. Beliau itu presiden ulama sufi sedunia. Akan ada multaqo ulama dunia yang sudah daftar 60 negara. Kebetulan saya diminta ngurusi multaqo ulama dunia di Pekalongan. Bahkan Anda tahu siapa yang jadi ketua panitia? Pak Prabowo. Yang buka besok siapa? Pak Jokowi. Saya disuruh ngurusi. Itu kalau nggak sekali berhabib Lutfi nggak bisa, Pak. Mengumpulkan 60 ulama dari 60 negara, ulama-ulama di dunia. Habib Lutfi tercatat sebagai apa? 30 orang yang paling berpengaruh di dunia. Kalau yang kamu curiga itu Habib lain, itu terserah lah. Saya gak ada urusan. Kalau saya ditanya, Gus, apakah duriannya Kanjeng Nabi itu masih ada? Saya meyakini masih. Karena Imam Al-Ghazali dalam kitab Mu'taj beliau mengatakan syarafun nasabi min salasi jihatin. Kemuliaan nasab bisa dilihat dari 3 sudut. Yang pertama, al-intiha ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un, kata Imam Ghazali. Nasab yang langsung terhubung sampai Nabi ini tidak ada lawan. Berarti apa? Nasabnya Kanjeng Nabi itu masih ada. Kalau saya ditanya, Gus, apakah Habib itu dzurriyyah? Saya dengan lembut mengatakan wallahu a'lam bishawab. Maka begini, saya pikir ini gak produktif kalau terus-terusan dibenturkan antara kiai dengan habaib. Memang Bapak Ibu, saya meyakini nggak semuanya habaib itu dzurriyyahnya Nabi. Karena banyak yang ngaku-ngaku. Contoh dulu di Jakarta ada namanya Novel Bamukmin. Itu ternyata Yaman. Di Yaman itu kan banyak ada Bakadam, ada Bamukmin. Itu semuanya bukan habaib. Tidak semua yang ngaku habaib di Indonesia itu dzurriyyahnya Nabi. Banyak yang ngaku-ngaku. Sehingga apa? Terjadi kondisi hari ini. Tapi saya masih meyakini dzurriyyahnya Nabi itu masih ada. Yang menjadi persoalan apa? Perdebatan ini tidak bagus untuk umat. Akhirnya yang terjadi saling mencaci, saling memaki. Dan itu tanda-tanda yang disampaikan Habib Lutfi itu benar. Pengen menghancurkan NU dengan menghancurkan para ulama. Kamu ngaku Gus, Le.
Itu lebih bisa diterima daripada kamu ngaku Habib. Kalau dengan duriannya Nabi Sayyid Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan begini, wa ala kafatil muslimin ayya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum wa yu'adimuhum wa yuwakiruhum bi ghairi israfin wala huluwin. Dengan duriannya Nabi, hendaklah orang Islam itu menghormatinya, menghargainya tanpa harus berlebih-lebihan dan melampaui batas. Yang merusak duriannya Nabi itu siapa? Ya yang ngaku-ngaku durian padahal bukan durian. Lah kalau orang seperti itu silakan dites DNA. Lah gue ngomong takon karo aku, Habib Lutfi sampai ke primen Gus, tak gebuk cangkemmu. Betul? Kalau kamu mempertanyakan kayak Pak Kiai Satibi, kenapa Gus Miftah pakai kacamata hitam? Ya ora apa-apa. Wong mata-matane nyong dewek. Kenapa Gus Miftah pakai tongkat? Ya ora apa-apa. Pak Satibi kan takon mergo ora duwe. Ini itu tongkatnya almarhum Ki Antos Susmono, almarhum Bupati Tegal. Ini dulu Pak Kiai Satibi kasih saya itu sebulan sebelum Ki Antos meninggal. Karena waktu itu saya sakit, pas pengajian di Tegal, peresmian masjid saya sama Habib Lutfi. Pulang saya dikasih tongkat, sebulan kemudian Ki Antos meninggal. Ini tongkatnya kemana-mana saya bawa, itu bukan karena saya rapuh, enggak. Tapi karena saya punya niatan, kalau pengajian saya ada pahalanya, mudah-mudahan Ki Antos dapat jariahnya. Makanya kalau kamu pengen dapat jariah, ya kasih saya apa gitu. Sejarahnya begitu ya. Ini dari almarhum Ki Antos. Antos itu ngaji sama saya. Dulu beliau ngaji sama saya kitab hikam. Zaman dia jadi dalang top, itu sudah datang ke pondok saya. Pas jadi bupati sebulan sekali datang ke pondok saya. Ngaji. Itu hebatnya Antos. Orang sekelas dia jadi bupati dalang terkenal. Itu kalau ngundang Antos wayangan bisa 200 juta waktu itu. Itu masih mau ngaji Pak. Tiap bulan datang ke pondok saya. Maka kita tidak boleh berhenti. Maka saya senang sering baca itu kalau sudah ngawal kiai, duduk di depan panggung ikut ngaji. Kadang-kadang selesai ngawal minggat, boleh badokan. Makanya bantu di mana-mana fitness, awal fit, hatinya ngenes. Tapi kalau ibu punya anak mantu, carilah banser sebagai calon anak mantu. Kenapa? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Ya, selawatan dulu ya. Ya, semua flash HP-nya dihidupkan, kita selawat coba tinggi bareng-bareng. Ya. Semuanya dianggap. Apa mau loro ya? Itu tua-tua lakap. Nah, ya, semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Desanya aman bersih terjaga.
Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi. Mari ngaji dan bersolawat dari NU untuk Indonesia, dari NU untuk Indonesia. Saya ngomong siapa? Ya apa-apa demi NU ya lihat. Betul? Misi keagamaan menjaga berlangsungnya tradisi Ahlussunnah wal Jamaah dalam bingkai Nahdlatul Ulama. Maka saya itu paling hormat Mas sama kiai-kiai kampung. Kalau di sini namanya apa ya? Kalau di dunia namanya mudin kaum. Di sini apa lebih ya? Yang ngurus orang mati itu namanya apa Pak? Hah? Lebih. Ada nggak lebih di sini? Siapa lebih nih? Saya lebih ngacung, tawarin duit. Bu, ya dijaga. Mbak lebih itu keren Mas. Dari urusan kelahiran sampai kematian itu Mbak lebih. Betul Pak ya? Pak Lurah, kalau bisa dari dana desa itu salah satunya apa? Mikir ke lebih. Minimal kalau malam lebaran lebih-lebih seluruh desa Kuta Mandala dibelikan sarung satu-satu. Mereka itu penting loh Pak, nggak lebih-lebih. Makanya dulu Gus Dur itu punya pengajian namanya pengajian Kiai Kampung. Saya itu punya program kado untuk Kiai Kampung. Beberapa daerah Kiai Kampung itu setiap bulan saya buatkan parsel, saya buatkan sembako, saya kirim untuk Kiai Kampung. Kan mereka itu penting Pak, untuk menjaga tradisi NU. Yang mimpin tahlilan, sholawatan, bahkan manakipan, berjanjenan. Itu kalau di tempat saya itu Mbah Lebih, Mbah Mudin. Tapi kita itu gak pernah menghargai Mudin. Kalau punya polisi menantu, wah gagahnya minta ampun. Polisi ini mantu ini siapa? Mantu nikah siapa? Polisi. Maka yang kedua, lah ini masuk pemilu. Yang kedua, misi kebangsaan. NU itu menjaga keutuhan bangsa, maka kita nggak boleh dibentur-benturkan. Bukankah ayat yang paling viral, masyhur di kalangan Nahdlatul Ulama itu apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Gambarnya jagat diikat oleh satu tali. Artinya apa? NU itu menjaga persatuan. NU itu trendsetter. Bukan hanya follower. NU itu imam, bukan makmum. NU itu solusi, bukan problem dan masalah. Termasuk apa? Solusi kebangsaan. Makanya orang NU itu tidak hanya banyak secara kuantitas, tapi harus unggul secara kualitas. NU ada yang jadi lurah, kan lurah NU apa orang ya? NU harus ada yang jadi anggota DPR, setuju? NU jadi bupati, setuju? NU jadi gubernur, bahkan NU jadi presiden. Kalau orang NU kompak Pak, fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Kalau kita bisa kempel, itu tanda-tanda kejayaan NU. Orang NU jumlahnya 100 juta lebih. Pak Jokowi itu jadi presiden dipilih 90 juta orang Indonesia. Kalau orang NU bisa kompak mencalonkan Yai Satibi jadi presiden, boleh itu pengurus PBNU berpolitik. Pengurus NU nggak boleh berpolitik, tapi orang NU boleh berpolitik. Saya itu nggak suka kalau orang mengatakan, Pak Kiai kamu nggak usah ngurusi politik. Kalau orang baik nggak boleh ngurusi politik, maka yang ada politikusnya politikus jelek, yang nggak paham agama akhirnya ngurus politik. Orang baik saya dorong ikut politik, supaya Senayan isinya orang baik, supaya DPR isinya orang baik, supaya bupati yang jadi orang baik. Lah kalau orang baik nggak mau berpolitik,
Padahal jadi gubernur itu syaratnya harus melalui politik. Jadi DPR ya politik. Jadi presiden apa lagi? Cuman persoalannya apa? Kita itu hanya selalu dimanfaatkan dan disuruh akur itu susah. Makanya Kiai PKB kalau Kiai Golkar yura akur, PDI kalau P3 Kiai yura akur. Sampai saya itu ngasih sindiran apa? Mengaturkan pemabuk itu lebih gampang daripada mengaturkan kiai-kiai partai. Ini yang saya maksud tadi, tantangan internal. Bukankah disebutkan afdholul amali bil jamaah? Amal itu paling bagus, utama dilakukan secara bersama-sama. Maka bahasanya apa? Dalam Alfiyah itu, fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Kalau kita itu kembal bersatu itu tanda-tanda kejayaan, tapi kalau kita berpisah tanda-tanda kehancuran. Gak mau aku. Saya yakin kok, kita beda partai, kita beda caleg, gak masalah. Gak semuanya harus milih dia. Dia kan yang penting jadi. Bayar. Loh, kita bisa beda loh Pak. Sempur sama-sama NU. Saya sepakat kok, NU itu bukan partai politik, tapi orang NU ada di mana-mana, betul? Kalau orang NU hanya ada di satu partai, begitu Ansor bikin kegiatan, alah yang membiayai cuma satu partai, orang mungkin. Saya pesan satu ya, ayo kita kompak. NU itu kompak. Kita besok mungkin beda pilihan presiden, tapi akur-akur saja. Pemilu itu hanya 5 tahun, kita bertetangga seumur hidup. Pilihan presiden itu 5 tahun sekali, kita jadi orang NU bersaudara seumur hidup. Jadi Pak Bu, besok Februari kita pilihan presiden, kita beda gak apa-apa. Mungkin saya dengan jenengan beda atau mungkin juga sama. Tapi kita gak boleh bermusuhan hanya gara-gara beda pilihan. Saya itu sebenarnya begini, saya itu kan dengan 3 capresnya akrab semua. Semuanya saya WA. Kalau mau datang ke pondok saya silakan. Pondok pesantren Oraji terbuka untuk semua calon presiden. Saya tunggu silakan kalau mau datang. Karena pondok pesantren ini terbuka. Dan Pak Prabowo itu datang ke pondok saya nggak minta dukungan, cuma minta doa. Gus minta doakan saya jadi orang baik. Oh iya Pak, saya doakan Anda jadi orang baik. Saya percaya kok Anda orang baik. Wong Gus Dur bilang orang paling ikhlas Prabowo katanya. Bangsa ini gak boleh hancur hanya gara-gara beda pemilihan. NU itu harus menjadi pionir untuk menjaga persatuan. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Makanya walaupun saya capek, saya bila-bila akan datang untuk ke kota mendalam, karena aku cinta sama kamu. Maka terima kasih kita memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama. Kita bangga jadi orang NU.